Dimas Diajeng dari Tralis dimanapun Anda berada. Podcast Cedik ini kali ini di episode yang ke-106 106 mendekati 110. Loh, apa itu? 007 Telepon apa? James Bond. Jadi kita kali ini akan mengetengahkan tentang pegadaian. Iya. Bukan cinta tapi ya? Bukan. Kalau tadi memang lagunya Ku Gadekan Cintaku. Ya. Kalau ini pegadaian. Dan ini awal BUMN masuk. Oh iya. Cedik. Sok tahu. Oh iya. BUMN. Yang rata-rata masuk BUMDes. Yang rata-rata masuk BUMDes atau BUMS. Oh, berarti naik kelas sudah. Naik kelas edisi 100. Iya. Nasional kan ya? Iya, besok aja NATO kesini kok. Oh iya. Iya kan? Katanya ngeramein Putin. Ngeramein Putin. Untuk itu lanjut. Narasumber kita kali ini adalah Mas Oka Bagus Budianto selaku asisten manajer pegadaian, asisten manajer pegadaian yang regional Madiun ya. Regional Madiun yang ditugaskan di kantor cabang Tuban dan sekitarnya. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol terkait seputaran apa pegadaian ya. Baik pegadaian dari eranya Belanda sampai eranya Republik Indonesia. Ini sih mengatasi masalah tanpa masalah kuwi. Iya. Ya ada sedikit masalah lah. Yang bisa teratasi. Yang bisa teratasi. Yo iki keadilan sing bener ki yang pegadaian. Sosial timbangan. Iya, gambarnya ya. Bukan jaksa itu. Bukan. Iya jaksa ya. Jaksa yang timbangan. Tapi sebelum ini Mas Oka, sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait pegadaian, ada namanya sesi pantai api. Nah, apa itu? Sudah tahu? Malah tanya dulu. Dijelaskan oleh Bung Denny. Iya. Jadi pantai api itu seperti apa? Jadi nanti yang membacakan pantai api. Membacakan pantai api Bung Denny. Ya. Gatul celuk Bung. Ya, selamat datang Kang Mas Oka Bagus Budianto. Siap. Iya di Cedik Geni. Kabar bagaimana? Alhamdulillah sangat luar biasa. Luar biasa nggih. Ini pantai api saya yang mengampu ini. Jadi ada dua pilihan kata yang mana Kang Mas Oka harus mau tidak mau memilih. Ini orang gelem. Ketawamu jahat. Ketawa jahat ya. Ketawa jahat. Dan dijawab dengan cepat. Iya. Ya. Gak boleh mikir berarti. Tidak boleh. Oh, terus pokoknya saya taruh ngono apa tak pilih langsung. Iya. Oke, siap. Ngawur. Dosen nih. Oh, ini dosen, tapi gak boleh mikir. Gua nggak boleh mikir. Khusus. Biaya atau ongkos? Biaya. Mudah atau lancar? Mudah. Cepat atau tepat? Cepat. Senyum atau ramah? Ramah. Bantu atau tolong? Tolong. Jual atau gadai? Jual. Timbang atau ukur? Timbang. Pelayanan atau penjualan? Penjualan. Awal atau akhir? Awal. Solusi atau informasi? Solusi. Mas. Untuk Jual pegadaian kok ini jual. Kan cepat. Oh cepet ya? Iya. Oh iya. Tiba pegadaian dong mending dijual berarti. Iya. Kan berarti wong pegadaian kabeh ki ra ono sing soal gede. Ayo jual dulu. Soalnya saya kan tim penjualan, jadi kan harus jual gimana harus kita caranya berjualan biar banyak yang beli. Nanti kan yang beli nanti kalau pengen dijual nggak mungkin, akhirnya digadekan gitu. Oh. Dong enggak. Bukan yang lelang itu bukan ya? Kita lelang juga ada. Terus kan banyak produk yang harus kita jual juga kan. Produk yang dijual ini produk apa tuh Mas aja nih? Banyak, kalau saya jelaskan sekarang apa nanti? Nanti saya pengen tahu awal dulu. Penasaran lah. Ya. Fungsinya pegadaian itu apa tuh? Fungsi pegadaian yaitu untuk mencari atau yang membutuhkan dana cepat. Akhirnya kan orang-orang kan biasanya kan di apa itu perusahaan keuangan yang lainnya itu kan ada survei. Oh ya. Ya kan, jadi harus butuh waktu yang butuh verifikasi. Iya, butuh verifikasi pemberkasan kayak gitu. Kalau digadaikan enggak 15 menit, enggak sampai malahan kalau digadaikan. Kalau menggadaikan itu cepat 15 menit cair. Cepat. Ya. Kadang kalau sepi 5 menit cair gitu. Itu kalau sepi 5 menit. Kalau ramai gini ya 15 menitan lah. Bisa enggak tanpa ngomong langsung bisa cair gitu?
Bisa. Tanpa bisa ngomong. Bisa. Ya pinjaman online itu, pinjol. Iya. Iya, itu bisa solusi. Enggak, kalau Pegadaian ini bentuknya apa sekarang? Perum ataukah BUMN? Kalau sekarang kita PT BUMN. BUMN. Ya. Yang di holding tadi ya? Ya, Bahwa- yang sekarang sudah jadi satu dengan BRI dan PNM. Jadi induk kita itu BRI, Ya. kita anak pertama Pegadaian, yang anak keduanya PNM. Gitu. Cucunya yang mana ini? Belum dibuat. Masih rencana. Masih rencana, masih. Lah, jenengan itu ada di tengah masyarakat itu untuk membantu atau seperti apa sebenarnya? Kita membantu memberikan solusi yang membutuhkan dana cepat, terutama mempunyai barang. Kalau yang digadaikan kan kebanyakan mungkin bapak-bapak di sini lewat Pegadaian mesti ngiranya Pegadaian itu tempatnya gade, terutama gade emas. Padahal itu elektronik, terus kayak dikerek sama di Bokor itu ya? Ya, bokor itu bisa digadaikan, nilainya pun juga lumayan. Itu terus tapi dulu ya, sekarang pun tetap masih bisa sebenarnya. Cuma kan Betul. nilainya itu masih kurang, itu kayak piring, rantang itu sebenarnya bisa. Piring itu bisa? Bisa. Wih, ladalah. Piring yang tapi yang lusinan. Oh iya. Itu terus Apapun bisa jari Ini juga bisa. HP juga. Ya jelas bisa toh. jelas bisa. ya. Kalau elektronik itu bisa. Kulkas itu biasanya juga ada yang gade. Berarti harus ngantor ke Tapi Pegadaian. nggak ada isinya ya kalau kulkas. Ya isinya masa di Gade udah bisa dong. Digadaikan. Tape recorder Kulkas beserta itu bisa ya? isi-isinya. Iya. Tape recorder itu juga bisa ya? Bisa. Bisa. Cuma kan sekarang kan nilainya mungkin ya, Ya. nilai untuk dapatnya itu nggak setinggi kayak dulu. Jadi orang-orang yang menggadaikan elektronik terutama kayak tape atau sound gitu berkurang. Tapi kalau kayak TV, terus handphone, laptop itu Ya. masih banyak. Di daerah Krek sama Merak-Urak itu bokor malah ratusan di sana. Kalau Laptopnya Mas, mati ya? kalau kendaraan bermotor, Bisa. Kendaraan PPKB-nya aja apa motornya? Nah, di Pegadaian ada dua cara. Jadi untuk yang gade, yang pengen cepet cairnya, itu semuanya dimasukkan. Jadi kayak BPKB, motor sama STNK. Itu 15 menit langsung cair. Itu sisan sopir ini. Jangan nanti Berarti kan harus lengkap aja, ada ya, BKB, ada ini. itu kalau pengen langsung cair. Ya. Tapi kalau survei itu ya BPKB aja bisa. Jadi Oh, kita jadi itu dilihat dulu motornya. ya pembiayaan untuk usaha. Jadi itu Bisa seperti survei yang dijaminkan BPKB ataupun sertifikat bisa. untuk usaha. Mas, Iya. tadi kan tanpa survei ya tadi, tanpa survei. Yang gade. Yang gade. Iya. Artinya ini bisa nggak apa misalkan pegawai-pegawai ini masa percaya 100% pada nasabah ini yang menggadaikan. Nanti kalau tidak terpenuhi ininya apa angsurannya gimana? Nah. Karena kan tanpa survei, nggak tahu track recordnya orang ini seperti apa kan begitu. Ya. Jadi di Pegadaian kan yang digadaikan kan ada barangnya, Ya. ada jaminannya. Oh, iya, iya. Ya, jaminannya itu nilai taksirannya setara atau lebih rendah. Lebih tinggi daripada nilai uang pinjamannya. Jadi biasanya taksirannya 100 juta tuh. 100 juta. Yang bisa dipinjamkan itu 80 juta. Misal kayak gitu. Ya. Jadi kalau misal nasabah nggak bisa bayar, kan kita kasih jangka waktu, terus nggak bisa bayar, nanti kita lelang. Yang pertama kita lelang pastinya. Iya, iya, iya. Tapi di Pegadaian jangan sampai takut kalau nggak bisa bayar. Biasanya itu jangka waktu, dari jangka waktu itu kita kasih tenor lagi, kasih jangka waktu lagi untuk nasabah bisa memberikan keputusan diperpanjang ataupun ditebus. Kan eman-eman. Dulu belinya mahal itu digadaikan kan istilahnya pas butuh uang seadanya, maksudnya butuh uang secepatnya tapi kok sampai kelelang ataupun hilang kan. Kita dari Pegadaian juga eman-eman gitu, soalnya cari nasabah itu lebih susah. Kalau molor itu berapa bulan itu ada denda nggak? Kalau molor pasti ada Ya? ada. Berapa persen dendanya? Kalau persenannya dari uang pinjaman, dari nominal bunganya dikasih bunga lagi. Jadi nggak terlalu banyak kalau yang keterlambatan itu.
Itu berapa ini ngambilnya berapa persen? Apa bunganya itu loh? Kalau rate Dari angsuran. rate-nya itu kita 1,2 per 15 hari. Itu kalau gade biasa. Cuma kalau pinjaman 20 juta ke atas, 20 juta ke atas kita bisa nego Oh, itu artinya gade yang dengan nilai 20 juta ke atas ya. Itu kita bisa nego, nasabahnya pengennya Panjang atau ini ya? Oke. Angsurannya itu. Mas, Pegadaian ini dulu cerita awal gimana sih? Kok ada muncul Pegadaian zaman Belanda itu? Mas? Iya, zaman Belanda. Jadi Pegadaian dulu namanya itu Bank Van Lening. Itu zaman VOC dulu, Pak. VOC. Iya. Terus akhirnya tahun 1901 akhirnya Pegadaian berdiri dengan nama dulu itu Masih Belanda itu? iya, masih Belanda. Di 1905 Pegadaian terbentuk lembaga resmi jawatan. Jawatan. 05. Jawatan itu pertama kali berdiri Pegadaian itu di Sukabumi, Jawa. Jawatan berarti gini apa? Ya kayak PJKA itu. Ayo jawatan. Urung BUMN. Belum. Jadi kita melalui proses panjang, Pak. Setelah jawatan nanti kan ada perjan. Perjan, setelah perjan kita perum. Nah, terus di tahun 2012 kita PT BUMN. 2012. Iya, 2012. Itu baru masuk BUMN. Iya. Baru masuk BUMN sampai sekarang. Berarti dulunya swasta atau gimana? Dulunya ya Swasta ya? perum kita punyanya pemerintah. Banyak pemerintah terus punya pemerintah. Tapi di bawah apa kalau dulu belum BUMN itu? Di bawah pemerintah. Kementerian Kementerian Perdagangan atau Kementerian. Kalau sekarang kita BUMN. Oh, jelas ya. Ya. Jelas. Iya, sampai rasa mikir. Perjalanannya panjang. Itu 1901 itu bulan apa? April ini. Iya. Berarti Kemarin ulang tahun tanggal 1 April. Sudah berumur 121 kayak Wiro Sableng. Wiro Sableng 21. Belum. Durung Sableng. Kita 121 ya? Iya, 121. 121. Iya. Oke. Itu bukan gerakan yang Jakarta. Oh, itu 212 juga ya? Itu Wiro Sableng. Itu sama-sama 21. Izin Wiro Edan. Terus saya itu browsing di Google tentang Pegadaian. Itu bilangnya begini. Kalau ke Pegadaian sekarang itu mulai dari gade, emas sampai haji, urusan haji. Nah, ini apa wae jenenge produk iki apa wae selain gade sing ini tadi. Di Pegadaian tuh sekarang banyak produk. Sekarang Pegadaian sudah berkembang, sudah mengembangkan sayap, sudah bertransformasi mengikuti zaman. Yang mungkin dulunya bapak-bapak lewat Pegadaian ngiranya ini hanya tempat orang gade, orang yang butuh uang saja yang datang ke Pegadaian. Sekarang enggak semuanya kayak gitu. Soalnya orang yang datang ke Pegadaian tuh di sana ada kafe juga sekarang. Ada kafe yang tertentu tapi kota-kota tertentu. Kota-kota tertentu. Asal nebak kok asli. Iya, aslinya asal nebak ya. Soalnya habis browsing katanya. Oh iya. Terus Sekarang orang yang mungkin kelebihan dana pun juga berinvestasinya di Pegadaian. Iya. Jadi banyak masyarakat, mungkin banyak pejabat juga yang datang ke Pegadaian untuk berinvestasi emas. Jadi ada tabungan emas Pegadaian, ada pembelian logam mulia secara personal ataupun kredit, itu ataupun pembelian lelang tadi. Pembelian lelang. Iya, jadi kita yang kayak tadi kalau misal orang nggak bisa bayar, ya akhirnya kita jual lelang, jual bazar di depan outlet gitu. Jadi bisa nasabah bisa melihat beli langsung, bisa sistem cash, bisa sistem kredit juga bisa. Jadi enaknya gitu. Terus yang kita jual itu pasti emas minimal 300% atau 6 karat sampai 24 karat ada di Pegadaian. Dan itu kita sebelum bazar pasti kita cuci dulu jadi bersih. Kan dulu saya pernah di dinas di Borno, Bojonegoro, itu pas ada orang gade habis dari sawah gelangnya langsung digade, itu di dalamnya kan ada kayak lumpur kayak gitu. Nah, kita sebelum di bazar akhirnya kita cuci dulu
Jadi bersih. Terus yang kita jual itu hanya emasnya saja, emas. Jadi kalau cincin ada matanya itu kita nggak ikut hitung, nggak ikut hitung. Walaupun matanya mutiara. Iya, itu rezekinya yang beli. Aduh. Nah, mutiara, berlian. ya. Iya. Jadi itu rezekinya. Apalagi 3 berlian. Ada lagi yang di IG berliana. Siota. Berlian apa Febrianti? Artis. Iya. Nah, kalau Pegadaian ini gimana taunya bahwa emas ini berapa karat ini? Nilainya berapa? Itu bagaimana? Ya, sebelumnya yang bisa digade di Pegadaian itu nggak harus ada surat toko emasnya ya. Jadi nggak ada suratnya pun bisa digadekan di Pegadaian karena kita ada juru taksir emasnya. Jadi kita ada petugas namanya penaksir. Itu untuk menaksir barang jaminan yang akan digadekan itu. Nilainya berapa? Nilainya berapa? Dapat uang pinjamannya berapa? Gitu. Itu suka naksir ya Mas? Ya iya, Nggak setia itu Mas. Lah ya, semua orang di sana Saya nggak ngomong gitu ya. Saya nggak ngomong gitu. Nggak setia, Soalnya suka naksir. semua orang datang. Soalnya naksir. teman saya banyak yang penaksir. Oh, gitu ya. Di salah satu kantor cabang itu ada berapa juru taksir? Kalau di Pantura sini, Tuban, Bojonegoro sama Babat itu hanya satu yang di cabang ya. Iya. Kita kan ada beberapa outlet UPC namanya, itu satu. Ya kayak di kecamatan-kecamatan gitu. Udah punya juga. Ada satu. Oh, satu ya. Jadi setiap tempat ada satu. Iya, setiap outlet Pegadaian. Setiap outlet Ada Pegadaian penaksirnya. ada penaksir, tapi nggak harus naksir orang ya Pak. Iya. Kalau di Tuban ini ada berapa kantor ini? Kalau di Outlet. Tuban di sini ada 7. 7 ya. 7. Tidak sampai 20 kecamatan semua ada ya? Enggak semuanya. Jadi 7 itu di Tubannya, di Jenu, Merak, Kerek, terus Bangilan, Pemanggilan. Rengel sama Jatir. Oh 8. 8. Nggak nambah lagi itu. Pengennya. Montong nggak ada montong ya? Enggak ada. Nggak ada ya. Nggak Itu ada. montong juga rame loh. Iya. Potensi. Nah, untuk kedepannya ini kan kita sudah holding tuh jadi sama BRI. BRI. Nah, nanti kita ada di outlet BRI ya. BRI. Iya. Aduh. Sementara baru Parengan yang sudah ada Pegadaiannya. Jadi nanti akan menambah lagi. Semoga cepat terrealisasi. Tiap kecamatan ada. Berarti nanti di semua BRI itu ada outlet ya? Iya. Outlet itu hanya untuk memperlihatkan untuk yang digadai saja. Jadi di situ bisa transaksi, Melayani ya? bisa transaksi Melakukan juga, pelayanan. juga. oke. Jadi di sana juga ada penaksirnya juga. Gitu. Nah, tadi emas itu kan ada 2. Apa secara personal dan apa tadi? Di angsur kalau nggak salah. Iya. Nah, itu Jadi personal itu bisa sistem cash, bisa sistem angsuran, terus ada sistem arisan juga itu. Ada arisan ya. ini Berarti yang arisan dapat kayak emas. apa? Ya betul. Nah, itu kayak apa itu arisan? Nah, jadi sistem arisan kan biasanya pakai apa? Dapat uang ya. Ya. Nah, Ini bayarnya tetap uang, tapi yang dapat emas. Yang model istilahnya. Iya. Modalnya dapat emas. Hotel tetap Berapa karat itu? 24 karat kita. Karat ya. Iya. Saya contohnya yang kecil sih ini. oh, Ini yang 0,1 tapi yang ini produknya dari Antam. Pegadaian sendiri. Pegadaian sendiri. Iya, punya sekarang? anak perusahaan Pegadaian yaitu namanya Galeri 24 Pegadaian. Ada perbedaan nggak? Tidak ada, yang membedakan hanya sertifikatnya saja. Sertifikat saja. Sertifikatnya di Galeri 24 Pegadaian ini SNI. SNI. Kalau Itu Antam ada emasnya itu. iya, ini 0,1. Ini tengah ini. Berarti itu nanti tinggal di sini aja, Mas. Cak ngomong-ngomongan, tak kisah Cak omongan. Kalau emas yang ada di mana di Pegadaian melayani apa? Emas apa aja? Antam, Kalau kita ada Mas Antam, terus UBS. UBS ada. UBS itu kayak yang ada di perhiasan itu ada cabang UBS. iya. Terus ini Galeri 24 Pegadaian. Lotus Arci itu juga Lotus Arci itu kayak emas merah putih gitu. Mas merah putih. Iya. Jadi Iya. kartunya ini merah putih. Nah, terus di sana yang paling laku yang mungkin peminatnya banyak kan ya Antam ya. Oke. Iya.
Nah, itu hanya emas ataukah perak juga boleh, perunggu juga boleh? Kalau kita hanya emas. Hanya emas ya. Iya. Perak enggak ada ya. Enggak ada. Nilainya kurang. Mas murni ya, Murni. bukan Mas Oka ataupun Mas. Oh iya Mas Denny. Lagi kan tak sebut no Mas Denny digadein rono iso. Sudah ketebak. Iya. Nah, Kak Mas, itu tadi kan ada emas. Perak bisa digadekan berarti. Takut mana? Oke, maksudnya kalau kita punya Oh, gadeno boleh. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Oh, gitu. Tak kirain semua barang begitu bisa. Enggak. Kalau perak enggak. Enggak bisa. Surat-surat berharga. Soal berharga ya kayak bisa. sertifikat, Sertifikat, BPKB itu tapi harus disurvei dan harus punya usaha atau pertanian. Apa surat dinas tadi apa? SK bisa. SK hanya lampiran pengganti usaha tapi tetap yang dijaminkan Usaha. BPKB. Oh, BPKB. Hanya fotokopian aja kalau SK untuk pengganti usaha. Ya, ya. Pengganti usaha. Jadi kalau apa itu kayak ASN gitu yang nggak punya usaha tapi pengen Berbisnis. nambah modal usaha SK-nya. atau SK-nya itu kan biasanya kalau di usaha itu ada namanya surat keterangan usaha dari desa ataupun dari Betul. RT ya. Nah, itu pengganti itu saja SK-nya itu. Jadi fotokopian nggak apa-apa meskipun sudah dimasukkan di instansi lain SK aslinya, tapi fotokopiannya bisa untuk lampiran Oke. dan yang dijaminkan tetap PPKB. Oh iya. Lah kalau nggak ngangsur, kan tadi hanya lampiran aja. Kalau nggak ngangsur ya 1, 2, 3 punishmentnya ya motornya ditarik. Oh, motornya. Oh, itu kan ditarik ya. Yang dijaminkan motor tadi. Iya. BPKB-nya. BPKB-nya Iya. Motor itu biasanya didorong kok, Pak. nggak dinaiki. Iya juga. Lah kena bensin. Buru-buru BBM mahal. Sampai salah golek musuh. Pokoknya ngerti pola pikirnya. Emasnya itu yang paling gede berapa? Yang siap di katakanlah umpamanya ada yang cash gitu. Yang paling gede berapa? Tinggal kita displaynya. Tapi kalau dengan sistem angsuran itu bisa dari 0,5 sampai 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo ada. Dan kemarin tahun 2020 akhir, saya, kalau nggak salah ya ini, di Tuban itu ada yang beli 3 kilo. 3 kilo. Berapa ya? Tinggal, tapi sekarang itu dulu, harga dulu ya 2020. Ya. Kalau dijual sekarang ya sudah kelihatan keuntungan. Soalnya harga hari ini kan per gramnya kan sudah 1 juta lebih. Per gramnya berapa? 1 juta lebih. Nggak betul aku, jangan. Kecewa yo. Iya. 1 juta hari ini ya? Iya. 1 juta. Nah, untuk bisa mengakses harga emas hari ini update itu di mana? Kita ada aplikasi Pegadaian. Aplikasi Pegadaian. Nah, yang namanya Pegadaian Digital Service. Oke. Ya, itu bisa di-download di App Store ataupun Play Store. Bagian digital service. Ya, itu bisa membantu untuk transaksi nasabah bila gabut. Istilahnya Iya, anak sekarang kan gabut iya, ya, gabut. mager di rumah transaksi pengen nabung emas ataupun pengen perpanjangan atau nebus itu Atau bisa gade gitu lewat ya. lewat aplikasi itu. Wah, ini Terus bahaya itu. harga emas tiap hari juga Ada, update. ya, update ya. Tiap hari. Itu yang gabut bahaya loh, Pak Mas. Soalnya apa? Begitu dia gabut terus gadek no. Gabut neh gadek no. Gabut neh gadek. Gabut. Entek iya kan? Sampai gentek-gentek ya diganti. Sampai entek iya. Yang seneng ya Pegadaian ya. Iya. Iya betul. Mas, tadi kan sempat dikatakan haji itu apa? Terkait apa ya? Iya, Jadi pakai haji di Pegadaian itu tentang pembiayaan haji. Oh. Jadi istilahnya dulu itu dana talangan. Ya. Tapi kita pembiayaan karena kita ada jaminannya. Kalau kalau dana talangan kan tanpa jaminan. Kalau kita ada jaminannya berupa emas sekitar 3,5 gram. 3,5 gram. 3,5 gram itu emas 24 karat 24 karat. atau setara dengan 2.500.000. Itu bisa berangkat haji. Itu untuk jaminan di Pegadaian memfasilitasi untuk Haji. mendaftarkan haji. Ya, jadi setelah pendaftarannya di awal ya bukan nabung dulu Betul. 25 juta
baru didaftarkan, bukan. Kalau di Pegadaian didaftarkan dulu di awal, baru nabungnya. Nabungnya per bulannya berapa itu? Tinggal tenornya di Pegadaian ada 1 tahun sampai 5 tahun. Jadi yang 25 juta itu kan difasilitasi dari Pegadaian, jadi dibiayai dari Pegadaian. Nah, nanti tinggal nasabah ngangsur dari 1 tahun sampai 5 tahun, tinggal nasabahnya milih yang mana. Kalau yang 5 tahun 669 per bulannya. Per bulannya. Ya, mahal-mahal banget ya. Iya. Terus tapi tetap keberangkatannya tetap mengikuti ketentuan Kemenang. Ya. Tapi enaknya adalah sudah didaftarkan terlebih dahulu, betul. sudah dapat nomor artinya. Betul. Kan? Nah, tinggal nanti kalau uang pendaftaran ini kurang ya nambah gitu ya. Ya, itu biasanya pelunasan. Sebelum 1 tahun sebelum keberangkatan itu dari Kemenaknya yang ngasih. Nah, enak daripada di bank-bank. Kalau di bank-bank kan besar ya. Besar sekali. Betul. Apalagi Bank Miun. Itu besar. Apanya, Mas? Minyak. Oke. Itu ada tanda ya. Ada tanda sedikit aja. Tanda. Sudah. Oh, sudah. Iya. Sebenarnya masih ada satu produk yang apa lagi kira-kira yang ini jadi terbaru. Iya. Ada tabungan emas. Tabungan emas tadi ya. Tabungan emas itu ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Los. Jadi kalau di bank ada tabungan uang, kalau di Pegadaian tabungan emas. Saldonya di bank uang, kalau di Pegadaian saldonya gram emas. Jadi sistem nabung titipan emas dalam bentuk saldo. Jadi tidak menerima fisik kalau untuk tabungan emas. Minimal nabungnya 10.000 sudah jadi emas. Kalau jenengan 10.000 datang ke toko emas dapetnya apa? Ya nggak dapat apa-apa. Kalau di Pegadaian, kalau di Pegadaian 10.000 jadi emas tapi dalam bentuk saldo. Kalau sekarang 0,01 sekian. Tapi kalau 10.000 terus per bulan ya. Kan itu minimal ya, minimal. Terserah jenengan lebih dari 10.000 nggak apa-apa. Saldonya itu diakumulasi. Misal hari ini harganya kan 1 juta ya. Nah, jenengan nabung 1 juta, dapatnya 1 gram di saldonya. Jenengan nabung dikit-dikit, terus 1 sampai 2 tahun kemudian jenengan mau menguangkan atau mencairkan, mencairkan itu dengan harga besok, itu kan harganya kan belum tentu, belum tentu tetap 1 juta ya. Kan kalau kita lihat histori emas kan tiap tahun pasti naik. Misal 2 juta ya 1 gramnya jenengan kalau mau diuangkan ya jadi 2 juta itu ya. Iya, tinggal dikuruskan. Jadi saldonya nggak akan berkurang, yang berkurang itu nilai atau harganya. Itu investasi untuk jangka panjang. Tuh ya. Oke, bagus ini programnya sangat menarik. Iya. Oke, barangkali ada ini closing statement dari Mas Oka terkait program ini. Pegadaian pengennya. Jadi saya pengen ngomong ke masyarakat, jangan malu lagi datang ke Pegadaian, karena Pegadaian sekarang sudah beda sama Pegadaian yang dulu. Mungkin dulu banyak masyarakat ngiranya orang yang butuh uang saja yang datang ke Pegadaian. Sekarang orang yang mungkin kelebihan dana inginnya berinvestasi di Pegadaian. Jadi pokoknya jangan malu ke Pegadaian. Iya. Ingat pun boleh ya. Ingat emas, ingat Pegadaian. Sekarang lagi. Ingat emas. Ingat Mas Sumirat, ingat Cedek. Baik, itu tadi Dimas Diajeng dari Tralis. Panjang lebar kita bahas terkait Pegadaian. Ternyata programnya sangat banyak. Programnya sangat bagus dan menarik, apalagi ini jelang Lebaran. Nah, jelang Lebaran ini kita pasti butuh duit untuk mudik. Bagi yang tidak mudik ya untuk suguhan lah, untuk beli-beli suguhan, kan begitu. Ini menarik dan saya rasa sangat penting untuk kita ketahui, dan masyarakat harus harus tahu Pegadaian itu sudah bukan Pegadaian yang seperti dulu lagi, dan sekarang sudah bermetamorfosa dengan Pegadaian yang kekinian. Ingat emas, ingat Pegadaian. Podcast Cedik di awal. Sampai jumpa.